Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada weekend kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menjadi full-time trader atau bagaimana bisa menghasilkan terus-menerus, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak mesti harus full-time trader. Jadi walaupun kita tetap bekerja, tapi kalau paling tidak aktivitas trading kita juga bukan sebagai sampingan, tapi bisa melebihi dari sampingan ya. Karena kalau kita anggap sampingan ya hasilnya juga akan ke samping terus nanti ya. Oke, jadi di sini kalau tidak salah di dua video terakhir yang membicarakan tentang hal ini telah kita bicarakan tentang permodalan, kemudian tentang bagaimana kita harus bisa WD konsisten ya. Dan hari ini pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mencapainya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana cara mencapai agar kita bisa WD konsisten ataupun profit konsisten ya. Oke, satu hal yang paling penting untuk mencapai ini kita sebut dengan risk reward ratio ya. Jadi kita sebut dengan risk reward ratio. Jadi ini adalah sesuatu yang akan bisa membuat kita WD konsisten ya. Kalau kita tidak memahami betul tentang ini, dikhawatirkan akan seperti apa yang saya alami di awal-awal dulu dan mungkin juga teman-teman mengalaminya ya. Yaitu kita bisa profit hari Senin, Selasa kita profit, kemudian Rabu profit, Kamis profit, Jumat yang profit Senin sampai Kamis habis dan modal-modalnya juga ya. Siklus itu berulang terus, tidak peduli, bukan masalah waktu ya, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu bisa berulang terus selama kita belum bisa belajar dan memahami apa yang disebut dengan risk reward ratio dalam trading. Risk reward ratio ini sebenarnya adalah secara sederhana berapa kita akan rugi ataupun loss di saat kita salah dan berapa yang kita dapatkan di saat kita benar ataupun profit. Jadi risk reward ratio itu adalah rasio perbandingan antara loss dan profit ya. Tentu saja lossnya harus lebih kecil dibanding profitnya. Kalau lossnya lebih besar dibanding profitnya, maka seberapa sering pun kita profit, itu hasil akhirnya sudah pasti akan loss ya. Itu konsep dari risk reward ratio ini. Kenapa ini penting? Karena inilah yang akan membuat kita bisa profit konsisten. Tidak ada yang lain ya. Yang lainnya itu hanya pendukung. Yang sebenarnya intinya adalah di sini, dan banyak di antara kita yang tidak memprioritaskan ini dalam trading kita. Oke, di sini kita akan lihat bagaimana peranan dari risk reward ratio ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya ya. Oke, jadi di sini kita lihat ini adalah perbandingan win rate dan risk reward ratio ya. Jadi apabila win rate kita, artinya win rate ini adalah ketepatan dalam analisa kita,
25%, berarti jika 25% ini sekitar dari kita menghitungnya per 100 ya, lebih mudah 100 transaksi. Jadi jika kita ingin membuat pengujian paling tidak 100 transaksi ya. Jadi yang dikatakan win rate 25% ini adalah dari 100 transaksi ini ada 75 kali salah dan 25 kali benar ya. Kalau kita tidak paham konsep risk reward ratio, apabila seperti ini maka kita sudah menganggap ini adalah performa yang buruk. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa apabila kondisinya seperti ini ya. Dari 100 transaksi 75 kali salah dan 25 kali benar. Akan tetapi apabila win rate yang 25% ini, setiap transaksi kita menggunakan risk reward ratio 1:3 ya, ini terbalik ya. Ini 3:1 di sini. Ini sebenarnya 1:3. Risknya 1, rewardnya 3. Maka inilah posisi impas ataupun break even dari sistem trading yang seperti ini. Apabila kita punya sistem trading win rate 25% dengan risk reward ratio 1:3, maka inilah titik impasnya ya. Jadi di atas atau dengan kata lain apabila risk reward ratio kita 1:3, maka di atas 25%, apakah 26%, 27, 30 dan seterusnya, maka kita sudah bisa profit konsisten. Jadi ini batas 25% ini adalah batas impasnya ya. Artinya 75 kali salah, 25 kali benar dengan risk reward 1:3, maka impas ya. Jadi 25 ini bisa menutup yang loss 75 kali ya. Coba kita hitung ya. Satu aja kita ambil contohnya, ini masih banyak nanti ya. Misalnya setiap contohnya ya, setiap loss SL setiap SL kita misalnya contohnya 50 pip. Setiap TP contohnya 100 pip. Ini kita pakai pip ya, pakai dolar juga bisa. Maka apabila kita loss 75 kali, 75 dikali 50, 75 kali 50 berapa itu ya? Ntar kita cek dulu. 75 kali 50 berarti 3.750 pip ataupun 37.500 poin ya. Berarti kalau loss 37.500 poin. Apabila profit yang 25 tadi, 25 kali benar kali 100 pip, 2.500 ataupun 25.000 poin. Nah ini tadi 50 pip tadi nih ya, 50 pip kali 75, 50 kali 75 50 kali 75 3.750, 25 kali
150 ya, karena 1/3. Karena jika loss 50, maka jika profit 150, maka hasilnya 3.750, sama. Profit 37.500 poin dikali 0,01, 37.500 kali 0,01, maka hasilnya $375. Jadi dari 75 posisi yang benar, yaitu 37.500 poin dikali 0,01, lossnya $375. Dan 25 posisi yang benar dikali 150 pip, hasilnya $375. Jadi impas ya. Itulah kenapa saya katakan ini adalah perhitungan untuk impasnya risk reward ratio dan win rate. Apabila win rate 25%, maka dengan 1/3 risk reward kita, maka cukup kita membutuhkan win rate 25%. Apabila sistem trading kita risk rewardnya 1/2, maka titik impasnya adalah 33%. Begitu seterusnya ya, ini perhitungannya. Jika win rate 40%, risk reward rasionya harus 1/1,5. Apabila win rate-nya 50%, maka risk reward rasionya 1/1, dan seterusnya ya. Jadi inilah sebenarnya yang akan membuat kita profit konsisten. Tapi yang perlu dipahami, mencari setup dengan risk reward ratio 1/3 itu jauh lebih sulit dibanding risk reward ratio 1/1 ya. Jadi misalnya kita sudah terbiasa trading dengan 1/3, kita dapatnya 25%. Apabila kita rubah sistem trading itu menjadi risk reward ratio 1/1, maka itu bisa menjadi 80% win rate-nya ya. Oke, kemudian di sini kita lihat nanti seperti apa penerapannya dalam trading. Itu akan terlihat dari histori kita ya. Anda bisa lihat di sini salah satu ini akun trading kemarin ya, history kemarin. Apabila loss hanya $29 dan apabila TP $58. Jadi selalu lebih besar ya. Ini yang akan membuat kita tetap bertahan walaupun kita sering loss, tapi hasilnya tetap profit ya. Di sini juga kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat yang lossnya, Anda lihat di sini ya. Ini riwayatnya. Yang lossnya 53 ya, 350 ya. Kemudian $3, 0,75, 2,3, 1,65 ya. Yang profit kita bisa lihat di sini 1.700 ya, 800, 700, 110 ya. Inilah penerapan risk reward ratio, kenapa kita bisa WD konsisten. Intinya profitnya harus selalu lebih besar dibanding dengan lossnya ya. Nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bicara teknikal, bagaimana menemukan setup dengan 1/1, 1/2, atau 1/3 ya. Saat ini saya sedang membuat satu sistem untuk di VIP dengan risk reward ratio 1/2 ya. Jadi kenapa saya klaim itu bisa membuat Anda profit konsisten, Anda mungkin sudah bisa paham. Karena risk reward 1/2 itu sangat jarang sekali apabila Anda join di fasilitas signal berbayar di tempat lain. Yang ada biasanya adalah SL-nya 100 pip, TP-nya mungkin pakai TP1, TP2, dan TP3 ya. TP1-nya paling 15 pip atau 20 pip, TP2-nya nanti 30 pip, TP3-nya 100 pip ya.
Jadi di kita tidak ada TP1, TP2, tidak ada multiple TP, satu SL, satu TP. Ya. Oke, itulah sekilas tentang bagaimana pentingnya kita berfokus pada risk reward ratio ini ya. Karena kita memang harus benar-benar serius apabila kita ingin berhasil. Jangan setengah-setengah ya. Apabila kita ingin mendapatkan hasil, jangan setengah-setengah, kita harus serius ya. Untuk merampok saja ataupun mencuri, kita harus serius supaya bisa berhasil. Kalau nggak bisa ketahuan ya. Apalagi dalam hal usaha, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hasil apabila kita tidak serius. Salah satu caranya untuk serius, membuktikan keseriusan kita adalah kita harus bisa membuat ataupun mengetahui performa kita tentang win rate dan risk reward ratio ini, yaitu dengan melakukan 100 transaksi. Dan itu tidak mudah ya untuk melakukan 100 transaksi. Misalnya kita belum siap di akun real, kita harus mencoba di akun demo untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang win rate kita dan risk reward ratio yang bisa kita buat ya. Jadi bagaimana cara pengujian ini semuanya tetap di channel BBMA Indonesia. Kita akan terus mengupas langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan, bagaimana cara melakukan backtest, bagaimana menyambungkan sistem, segala macam akan kita bahas di sini ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk kesempatan kali ini. Anda bisa kembangkan sendiri pemahamannya dari apa yang kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.